Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa imamina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا رحمة مهداة. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Karena di saat ini kita dapat memenuhi panggilan khusus. Panggilan khusus, bukan panggilan sembarang panggilan. Panggilan salat Jumat ini adalah panggilan khusus dari Allah Jalla Jalaluh. Satu-satunya salat yang dipanggil khusus dari Allah. Di dalam Al-Quran yang tertera dalam surat yang namanya surat Al-Jumu'ah, Allah langsung memanggil kita. Allah menyebut namanya salatnya. Hanya salat Jum'ah dipanggil kita dengan kedudukan kita yang paling tinggi di dunia dan di akhirat. Kedudukan apa? Sebagai orang yang beriman. Iman kepada Allah Jalla Jalaluh. Modal utama kita masuk surga illal ladzina amanu wa amilus salihat dan seterusnya. Yaitu adalah yang dipanggil oleh Allah sebagai panggilan khitabul inas. Kalau ulama ahli tafsir ahlul Quran menyebutkan khitabul inas, artinya panggilan kasih sayang dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau hambanya dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, salat Jumat dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita semuanya adalah dipanggil ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dengarkan baik-baik wahai saudara-saudaraku seiman. Ma'asyira jamaati salatil jumu'ah. Dengarkan baik-baik, Allah itu sayang kepada kita semuanya. Allah itu sayang, khususnya yang kita bisa memenuhi salat Jumat itu adalah orang-orang yang istimewa, dipanggil oleh Allah dan diberi kemudahan oleh Allah, diberi kecintaan, diberi sehat, diberi kemauan, diberi istiqamah. Ini adalah orang-orang yang salat Jumat. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya, kalau seandainya kalian dipanggil, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati, panggilannya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Tapi isinya lebih daripada itu.
Apa itu? Dengarkan setelahnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au. Cepat datang, kata Allah. Pakai kalimatnya sa'i. Sa'i itu adalah jalan cepat dan semangat. Fas'au ila dzikrillah. Inilah inti rahasia salat Jumat. Fas'au ila dzikrillah. Cepat untuk apa? Ingat kepada Allah Jalla Jalaluh. Intinya apa? Salat Jumat kasih sayang dari Allah. Karena semuanya itu tanpa Allah tidak ada artinya. Semuanya tanpa kita pertolongan Allah tidak ada artinya. Harta banyak kayak apapun, kalau tidak diberkahi oleh Allah, tidak ada manfaatnya. Umur panjang kayak apapun, kalau umurnya tidak diberkahi oleh Allah, tidak ada artinya. Bahkan kadang-kadang bisa menjadikan musibah. Kesehatan, kedudukan, semuanya. Maka di sini Allah memberitahu kepada kita, inilah kemuliaannya, khususiahnya umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad diberi yang namanya salat Jumat. Yang biasanya salatnya 4 rakaat dikurangi menjadi 2. Untuk apa? Fas'au ila dzikrillah. Untuk ingat kepada Allah. Bagaimana ingat kepada Allah? Khatib wajib mengingatkan ini. Makanya khatib Jumat itu berbeda. Khatib Jumat itu berbeda dengan khatib-khatib lain. Ada syarat-syaratnya yang tidak boleh dilanggar. Ada rukun-rukunnya yang mana kalimatnya pun tidak boleh bermain-main. Tidak boleh berbicara politik. Tidak boleh mengutamakan ini dan golongan-golongan. Tidak boleh merendahkan yang lainnya. Tidak boleh bercanda, gurau. Apalagi dengan lafaz-lafaz yang hina. Wal'iyadzubillah. Jumat adalah sakral. Jumat adalah ada kriterianya. Harus khatib itu mengajak kita untuk takwa. Bahkan orang semua yang hadir dipanggil, tidak boleh disebut siapa namanya, tidak boleh disebut jabatannya, walaupun di situ ada presiden, walaupun di situ ada menteri, walaupun di situ ada konglomerat, walaupun di situ ada ulama. Tidak boleh yang terhormat kiai, yang terhormat presiden, yang terhormat lainnya. Kita semuanya adalah ibadallah, hamba Allah. Diingatkan kalian semuanya sama di depan Allah Jalla Jalaluh. Berbedanya dengan apa? Inilah pesan pertama daripada khatib. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Untuk menjadikan kalian orang yang mulia, kalian orang yang disayang oleh Allah, kalian yang akan bahagia di dunia dan di akhirat. Tidak ada jalan lain kecuali taqwallah. Kalian punya masalah, kalian tidak akan bisa mendapatkan jalan keluarnya yang sesungguhnya kecuali apa yang seperti dikatakan oleh Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, pasti Allah dengan janjinya yang pasti, tidak mungkin Allah lan yukhlifallahu wa'dah. Allah tidak mungkin akan mengingkari janjinya. Apa itu? Akan diberikan jalan keluarnya. Jalan keluarnya. Kita di dunia pasti ada masalah. Siapapun dia, kiai, habaib, ulama, pejabat, konglomerat, sehat, sakit, pasti ada masalah. Dunia ini yang tidak ada masalah itu hanya Allah Jalla Jalaluh. Karena kita semuanya punya kekurangan, semuanya punya kesalahan. Inilah khutbah Jumat. Untuk apa? Meluruskan kembali. Dalam seminggu kita kadang-kadang banyak salah. Dalam seminggu kita banyak mengutamakan urusan dirinya, hawa nafsunya, kepentingan golongannya, kepentingan partainya, kepentingan usahanya, kepentingan dunia. Kembalilah kalian kepada Allah. Kalian itu akan kembali kepada Allah. Inilah wajibnya seorang khatib Jumat. Makanya khatib tidak boleh membicarakan yang macam-macam, tidak boleh bercanda, tidak boleh merendahkan golongan tanpa golongan. Masjid adalah milik semuanya golongan. Ayo kita bicara yang kembali. Apa intinya? Usikum wa nafsi bitaqwallah. Bahkan tidak cukup memberikan nasihat kepada orang lain, tetapi nasihat kepada dirinya sendiri. Usikum wa nafsi. Khatibnya pun diwajibkan menasehatkan kepada dirinya. Maksudnya apa? Jangan sombong ketika khutbah. Jangan merasa dirinya sok suci. Jangan mengatakan kepada orang lain berbuat ini, tapi Anda merasa tidak pernah berbuat salah.
Anda juga berbuat salah. Makanya khutbah Jumat inti adalah itu. Dan di situ terus diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluh, mengajak itu, dan ini kewajiban diwajibkan untuk orang muslim yang lelaki, yang sudah baligh, yang tidak musafir, yang tidak uzur. Untuk apa? Untuk supaya memberitahu kepada keluarganya, untuk bisa merasa tanggung jawab. Seorang muslim, seorang lelaki yang sudah baligh bertanggung jawab. Pulang dari sholat Jumat, ingatkan kepada istrinya, ingatkan kepada anak-anaknya, ingatkan kepada yang lainnya. Inilah risalah Jumat. Bukan sekedar sholat Jumat, bukan sekedar khatib si fulan atau fulan, terkenal atau tidak terkenal, hebat atau tidak hebat. Tidak, intinya sholat Jumat. Pulang mudah-mudahan sudah diampuni dosanya oleh Allah. Ini adalah Jumat, bukan sembarangan. Sayyidul Ayyam dinamakan Sayyidul Ayyam, penghulu hari. Karena apa? Karena ada salat Jumat. Karena ada salat Jumat. Di situ diingatkan, disuruh khusyuk. Bahkan dalam sebuah riwayat, tidak boleh ada yang berbicara ketika khatib sedang berbicara. Tidak boleh. Fala yatakallamanna ahadun. Tidak boleh satupun berbicara. Tidak boleh, apalagi ngantuk, apalagi ini dan seterusnya. Faman takallama faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Barang siapa yang berbicara, ngobrol, ngantuk, itu adalah orang yang lalai. Ketika orang yang lalai, Jumatnya tidak sempurna. Dalam sebuah riwayat yang disanadkan kepada baginda Nabi Muhammad. Ini adalah Jumat. Makanya Jumat itu adalah serius. Jumat itu adalah sakral. Jumat itu adalah yang menjadikan kita untuk berubah keadaan kita. Kita harus berubah. Sebelum Jumat kita dekat sama Allah. Pulang dari Jumat makin dekat dan makin sayang sama Allah, dan makin disayang oleh Allah. Ketika sebelum Jumat ibadahnya kurang begitu baik, pulang dari Jumat kita insya Allah super baik. Dulunya sombong, pulang Jumat sombongnya hilang, riyanya hilang, semua sifat-sifat yang menghancurkan ibadah kita. Inilah Jumat. Makanya Jumat itu dinanti oleh baginda Nabi Muhammad. Disitulah dimuliakan Rasulullah menanti. Bahkan salawat yang terbanyak adalah di malam Jumat dan di hari Jumat. Disunnahkan oleh Allah dan disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad. Sampai khutbah Jumat pun disuruh kita selalu kembali lagi barometer kita kepada siapa? Tidak ada lagi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh suri tauladan yang terbaik adalah baginda Nabi Muhammad. Di dalam Jumat wajib khatib untuk bersalawat kepada Rasulullah, untuk ingat sebagai tauladan kita. Tidak ada lain kecuali baginda Nabi Muhammad. Tidak ada lain yang untuk dipuji, manusia yang paling dipuji seperti baginda Nabi Muhammad. Jumat jangan sebut yang lainnya kecuali Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu yang dianjurkan dalam salat Jumat, khutbah Jumat. Selain mengajakkan ini dan seterusnya, mengingatkan untuk kita kembali takwa kepada Allah, bersihkan hati kita, niat kita ketika kita berbakti kepada ibu dan ayah, bersihkan hati kita betul-betul. Kita minta ridhonya Allah dan ridho daripada ibu dan ayah kita. Jangan kita minta pamrih, jangan ini, itu adalah ibu dan ayah Anda. Kita taat sama Allah, taat juga wajib kepada ibu dan ayah Anda. Dan ini diterangkan dalam Al-Quran yang sangat luar biasa. Berubah keadaan kita yang tadinya kurang baik kepada ibu dan ayah. Pulang dari Jumat, astagfirullah. Makanya setelah memberikan nasihat seorang khatib, maka diwajibkan untuk berhenti. Jangan terus khutbah seperti khutbah yang lainnya. Sekaligus khutbah Jumat wajib 2 kali. Wajib disuruh khatib itu duduk. Untuk apa? Setelah menerangkan tentang masalah-masalah yang untuk kita kembali kepada Allah Jalla Jalaluh, untuk kita bisa memperbaiki diri kita. Maka disitulah kita merenung bahwa dulu kita banyak salah, dulu kita sombong, dulu kita kurang berbakti kepada ibu dan ayah, dulu kurang perhatian kepada istri, tidak pernah menasehatin, dulu kurang pendidikannya atau mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita banyak yang tidak mengerti membaca Al-Quran. Dulu kita banyak salah, tidak perhatian kepada negara. Negara ini adalah negara
amanat daripada Allah Jalla Jalaluh, maka kita wajib bertanggung jawab sama kita di depan Allah Jalla Jalaluh. Nanti akan ditanya masing-masing, latus'alunna yauma idzin anin na'im, akan ditanya nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka seorang khatib wajib membongkar isi hati jamaah salat Jumat, wajib mengajak, bahkan diwajibkan untuk duduk sementara. Untuk apa? Mengajak beristighfar, minta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang lalu kita banyak salah, mudah-mudahan berkat Jumat ini kita diampuni dosanya oleh Allah. Inilah Jumat. Ketika itu khatib duduk, sebelum duduk mengajak untuk beristighfar. Ketika bangun, nanti diwajibkan lagi seorang khatib untuk berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Wajib, ini rukun-rukun daripada salat Jumat. Inilah rahasia di balik salat Jumat. Jangan sekedar salat Jumat, tapi pergi dan pulang sama saja. Jumat adalah yang mulia, harinya adalah Sayyidul Ayyam. Bagaimana dengan salatnya? Bagaimana dengan tausiahnya? Bagaimana dengan ibadahnya kita? Inilah Jumat. Jumat itu berbeda. Bahkan saat ini sedang marak-maraknya nasib berkah Jumat. Ini berkat Jumat. Khutbahnya ini yang paling penting, dan salatnya. Koreksi diri kita masing-masing untuk kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Pulang dari Jumat lembut perbicaraannya, jangan sampai berbicara yang tidak baik dan seterusnya. Setelah khatib disuruh untuk berhenti untuk beristighfar, kemudian ketika bangkit lagi untuk berdoa. Dan ketika berdoa, jangan berdoa untuk diri sendiri wahai khatib atau yang hadir di majlis. Debut orang-orang saudara Anda. Siapa saudara Anda? Al-muslimun wal muslimat. Itu adalah saudara Anda. Nanti Anda di alam barzakh. Ketika Anda di alam barzakh akan ditanya oleh Munkar dan Nakir, wa man ikhwanuka, siapa saudara Anda? Anda akan menjawab, al muslimuna ikhwani, saudara-saudaraku yang hakikatnya saudara di dunia dan saudara sampai nanti di akhirat. Mudah-mudahan sampai di dalam surganya Allah bersama Rasulullah. Jangan dianggap kita ekstrem, jangan dianggap kita radikal. Oh, kita satu negara, kita saudara. Iya, saudara di dunia. Satu orang negara, iya saudara wataniyah di dunia saja. Tetapi kalau Muslim, saudara di dunia, saudara di alam barzakh, saudara di alam akhirat, dan mudah-mudahan kekal abadi di dalam surganya Allah Jalla Jalaluh. Jangan disalahpahamkan bahwa saudara yang kekal, yang abadi ini yang akan ditanya oleh Allah. Di alam kubur akan ditanya, wa man ikhwanuka, al muslimuna ikhwani. Itu pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Makanya khatib wajib mengingatkan, ketika doa, jangan doa untuk sendiri, jangan doa untuk yang jamaah hadir, doalah untuk semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah dalam Jumat ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa aqulu qawli hadza وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi na'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allahu lin-nasi kaffah, basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha.